Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nafis Alfan Besari dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi yang akan kita bahas. Yang pertama yakni tentang masalah kepastian kebenaran ilmiah. Terdapat persoalan dari berbagai teori kebenaran, yaitu apakah kebenaran ilmiah itu bersifat pasti atau bersifat sementara, yang kemudian dalam hal ini melahirkan dua pandangan yang berbeda. Yang pertama yaitu kaum rasionalis dan kaum empiris. Kita mulai dari kaum rasionalis. Kaum rasionalis yaitu suatu pandangan yang menekankan pada kebenaran logis rasional. Dilihat dari sudut pandang kaum rasionalis, kepastian berkaitan dengan subjek. Dalam hal ini, kaum rasionalis sangat yakin bahwa kebenaran sebagai keteguhan bersifat pasti, yaitu pasti benar. Karena kesimpulan yang mengandung kebenaran sebagai keteguhan sesungguhnya hanya merupakan konsekuensi logis dari pertanyaan-pertanyaan teori atau hukum ilmiah lainnya. Kemudian sedangkan kaum empiris, mereka berbeda dengan kaum rasionalis, yakni mereka tidak pernah berpretensi untuk menghasilkan suatu pengetahuan yang pasti benar tentang alam. Bagi kaum empiris, ilmu pengetahuan tidak memiliki ambisi seperti iman dalam agama. Jika iman dalam agama mengklaim dirinya sebagai kebenaran yang tidak dapat diganggu-gugat, maka ilmu pengetahuan akan lebih memilih untuk yang tidak dapat diganggu-gugat. Maka ilmu pengetahuan akan lebih memilih suatu klaim yang lebih moderat, bahwa ia dapat memberikan gambaran yang adekuat dan pasti tentang objek penelitiannya. Validilisme ilmu pengetahuan berasal dari dua sumber, yaitu yang pertama sebagai konsekuensi dari metode ilmu pengetahuan, dan yang kedua dari objek ilmu pengetahuan, yaitu universum alam. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu sebagai konsekuensi dari metode ilmu pengetahuan. Nah, indikasi metodologis sebagai alasan dari validilisme moderat itu terdapat 4 alasan. Yang pertama, peneliti sendiri tidak pernah merasa pasti dengan apa yang telah dicapainya. Jadi, hal itulah yang menjadi dasar di setiap penelitian ilmiah, bahwa penelitian ilmiah harus diawali dengan sikap keraguan, dan hasil penelitiannya sekalipun secara bertahap telah dikonvergensi kebenarannya, namun tetap tidak pernah menjadikan terminal akhir dari seluruh proses penelitiannya. Sehingga kepercayaan ilmiah hanyalah merupakan tempat istirahat, dalam arti menjadi tolak bagi penelitian lebih lanjut. Kemudian alasan yang kedua, yaitu fokus utama dari kegiatan penelitian ilmiah adalah verifikasi dan hipotesis. Meskipun proses ini dapat dilakukan dengan teliti, namun bisa diduga bahwa akan terdapat kekeliruan. Sampel yang diangkat oleh peneliti mungkin saja tidak cocok dengan keseluruhan realitas. Jadi selalu terbuka kemungkinan bahwa sampel yang dipakai oleh peneliti tersebut tidaklah lengkap. Kemudian alasan yang ketiga, yaitu karena metode induksi selalu tidak lengkap. Maksudnya adalah tidak akan pernah berhasil mengumpulkan semua data yang seharusnya terkumpul atau tercakup untuk bisa menarik sebuah hipotesis tentang fakta tersebut. Maka kita hanya bisa berani mengajukan harapan bahwa semua fakta yang lain akan mendukung hipotesis ini. Namun dapat terbukti juga sebaliknya, yaitu bahwa ternyata hipotesis yang sudah dibuat itu adalah salah karena ada fakta lain yang muncul yang justru tidak mendukung hipotesis tersebut. Kemudian alasan yang keempat, yaitu setiap hipotesis pada dasarnya tidaklah pasti. Hipotesis dirumuskan sebagai jawaban sementara atas problem atau masalah. Nah, sebagai hipotesis, ia hanyalah sebuah dugaan yang selalu bisa salah. Maka dari keempat alasan tersebut dapat dikatakan bahwa pengetahuan ilmiah tidak pernah luput dari kekeliruan dan selalu terbuka pada kritik dan perbaikan. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Di sini kita akan membahas mengenai realitas objek.
Objek sendiri dapat dikatakan nyata atau real apabila mengandung 3 pengertian. Yang pertama, nyata berarti lepas dari pemikiran manusia, yang berarti bahwa realitas adalah suatu yang berada di luar diri sendiri. Terus yang kedua, realitas dapat dikatakan real jika memang dapat dikenal. Maka dunia yang real adalah dunia yang sekalipun berada lepas dari pemikiran manusia, namun sungguh-sungguh dapat dikenal oleh pemikiran manusia. Jika tidak akan ada ilmu pengetahuan. Terus yang ketiga, realitas publik yang menjadi perhatian banyak orang, yaitu yang real berarti yang memiliki dimensi sosial, yaitu bukan hanya pada yang dipikirkan oleh individu itu sendiri, melainkan juga yang memiliki dimensi sosial sebagai objek dari penelitian bersama. Jika kebenaran pengetahuan ilmiah tidak dapat dilihat sebagai kenyataan publik yang diterima dan disaksikan publik, maka pengetahuan akan menjadi pendapat pribadi yang tidak dapat dipercaya. Dan dalam hal ini, komunikasi dan bahasa memiliki peranan penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Maula Nikma. Di sini saya kelompok 5 akan menjelaskan tentang evolusi objek pengetahuan ilmiah. Objek ilmu pengetahuan selalu berubah-ubah dan mengalami perkembangan. Kita perlu tahu tentang evolusi objek menyangkut 2 aspek. Yang pertama, objek pengetahuan ilmiah selalu berubah sehingga pengetahuan yang kita capai sekaligus sangat akurat harus ditinjau kembali. Yang kedua, objek dari pengetahuan kita selalu berkembang kepada regularitas. Seperti filsuf-filsuf Yunani seperti Herakleitos dan Aristoteles sudah menjelaskan bahwa perubahan merupakan ciri khas dari realitas apa saja, baik yang hidup maupun yang mati, dan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Evolusi merupakan kenyataan dasar dari setiap realitas. Ada suatu paradoks dalam ilmu pengetahuan, semakin jauh alam berkembang, maka meninggalkan penjelasan ilmiah kita, maka semakin terbuka untuk dikenal ilmu tersebut. Berbeda dengan kebenaran logis atau rasional, dalam hal kebenaran empiris yang terutama menjadi persoalan bukanlah kepastian melainkan adanya bukti atau evidensi. Tentu saja dalam hal kebenaran empiris, subjek pun dapat merasa pasti akan apa yang diklaim sebagai diketahui. Tetapi itu hanya terjadi kalau dia mempunyai bukti-bukti yang nyata. Seperti contohnya, semua angsa itu berwarna putih, tetapi tidak semua angsa itu berwarna putih jikalau pada kenyataannya ada angsa yang tidak berwarna putih. Kepastian kebenaran pernyataan ini hanya bisa dicek berdasarkan apakah kenyataan memang demikian atau tidak. Contoh selanjutnya adalah buku itu berwarna putih. Pernyataan ini pasti benar karena proposi itu menyangkut kenyataan tunggal, maka kebenaran proposi itu dianggap pasti. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari kelompok kami kali ini, validisme di sini tidak berarti bahwa ilmu pengetahuan salah sama sekali, melainkan ilmuwan harus bersikap kritis terhadap apa yang sudah dicapainya. Kita tidak dapat langsung percaya menganggap ilmu pengetahuan pasti benar dengan sendirinya. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan bisa selalu salah. Tetapi sebaliknya, kita tidak boleh mengabsolutkan kesalahan ilmu pengetahuan, melainkan memahami kesalahan dan terus-menerus mencari kebenaran ilmiah yang baru.